بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ana khairukum li ahli, dan sailah orang yang terbaik memberikan perlakuan kepada keluarga saya. Pemirsa Umat TV rahimani wa rahimakumullah, salah satu di antara perangkat teknologi yang merupakan nikmat bagi kita sekarang ini adalah tersedianya berbagai bentuk, berbagai ragam media sosial. Apakah itu yang bernama Facebook, yang bernama Twitter, BBM, BlackBerry Messenger, atau WhatsApp, Line, dan sebagainya. Nah, ini adalah media yang tidak bisa dielakkan, sebab era dan zaman sekarang ini adalah era teknologi. Dan ini masuk ke seluruh sendi-sendi kehidupan kita, termasuk di dalam keluarga kita. Kalau kita tidak menyikapi kehadiran media ini, maka media ini bisa bermata dua. Dia bisa membawa dampak yang positif bagi keluarga, lebih khusus pasangan suami istri, dan juga bisa membawa dampak negatif. Nah, tentu kita tidak mengharapkan media sosial ini yang sesungguhnya dan sejatinya adalah bagaimana menjadi media yang memudahkan kita untuk berkomunikasi, apalagi komunikasi pasangan suami istri, komunikasi orang tua dengan anak-anak. Tetapi yang terjadi adalah justru media inilah yang merusak keharmonisan, merusak keutuhan rumah tangga kita. Itulah sebabnya Islam sebagai din yang solihun likulli zamanin wa solihun likulli makanin, dia cocok dan berlaku di segala zaman, dan Islam ini juga berlaku di segala tempat. Maka hendaknya kita menjadikan Islam ini, menjadikan agama ini bukan hanya sebagai agama ibadah, bukan hanya sebagai agama akidah yang memang merupakan hal yang pokok di dalam beragama, tetapi juga kita menjadikan sebagai pedoman di dalam melakukan interaksi, di dalam melakukan pergaulan, di mana pergaulan kita sekarang ini tersedia berbagai media, di antaranya adalah media-media sosial tadi. Nah, pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, tadi kita menyebutkan bahwa media sosial ini bisa membawa dampak yang positif, tetapi juga bisa membawa dampak yang negatif. Di antara dampak positifnya adalah kita mengharapkan bahwa media ini makin mendekatkan yang jauh semakin dekat. Ya, mungkin ada anak kita yang menuntut ilmu di negara luar sana, sangat jauh jaraknya dengan kita, tetapi dengan adanya media komunikasi yang canggih ini, seolah-olah anak kita itu hadir di tengah-tengah kita. Demikian juga karena satu dan lain hal harus berpisah pasangan suami istri, dengan adanya media ini, media komunikasi yang canggih ini, terasa dia berada di dalam rumah sendiri. Banyak informasi kita bisa akses
banyak ilmu yang kita bisa dapatkan. Yang dahulu para ulama mencari satu hadis harus melakukan perjalanan 2 bulan, harus melakukan perjalanan 1 tahun. Kalau kita sekarang ini bahkan ada istilah yang mengatakan bahwa dunia ini berada di ujung jari. Ya, bahkan ilmu ini berada di ujung jari. Nah, inilah dampak-dampak positif. Tetapi realitas juga menunjukkan bahwa keberadaan media-media ini ternyata juga bisa menyebabkan dampak yang negatif bagi keluarga, khususnya pasangan suami istri. Banyak kita menjumpai ada keluarga yang sampai berpisah. Itu diakibatkan karena salah satu di antara pasangan suami istri ini apa istilahnya keranjingan kecanduan dengan media sosial. Hampir seluruh waktunya habis untuk terlibat di dalam mengakses informasi atau terlibat di dalam media-media sosial itu. Ya, sehingga tanggung jawab terhadap suami, tanggung jawab terhadap anak-anak terabaikan. Atau demikian juga sebaliknya. Ya, percakapan antara suami istri tidak nyambung. Kenapa? Karena terganggu oleh handphone, ya, terganggu oleh media, dengan adanya media sosial. Ya. Nah, inilah kita tidak menghendaki media ini yang asalnya adalah bagaimana memberikan hal-hal yang positif, memudahkan berbagai urusan-urusan kita, justru yang terjadi sebaliknya. Nah, karena itu pemirsa Umat TV yang sama berbahagia, pada malam hari ini kita ingin mengkaji apa saja rambu-rambu, apa saja bawabit, dan apa saja etika yang hendaknya kita miliki sebagai seorang suami, sebagai seorang istri atau orang tua terhadap anak-anak di dalam menyikapi keberadaan media sosial ini. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita bisa memanfaatkan media sosial itu hanya positifnya saja. Artinya keberadaan media sosial itu memberikan dampak yang positif bagi keutuhan keluarga kita, bagi keharmonisan keluarga kita. Bahkan lebih daripada itu, keluarga kita makin bahagia dengan hadirnya media-media ini. Yang pertama, kita niatkan adanya media-media ini adalah untuk memudahkan komunikasi anggota keluarga. Ya. Coba bayangkan kalau satu keluarga itu dibekali dengan media ini, lalu kemudian mereka membuat grup keluarga, misalnya Fulan Family, ya, atau Fulana Family misalnya. Keluarga ini, ya, nama grupnya adalah keluarga ini, beranggotakan semua anggota keluarga. Masya Allah, ya, ibarat anggota keluarga kita itu sekalipun jauh di sana, ada di Saudi, ada di Eropa, ada di negara-negara yang jauh di sana, seolah-olah anak kita ini, anggota keluarga kita ini berada di rumah sendiri. Apa aktivitas penting yang mereka lakukan itu kita bisa tahu, kita bisa pantau. Ya. Ini kalau kita meniatkan media sosial itu untuk memudahkan dan untuk mengakrabkan anggota keluarga. Ya. Ini yang pertama.
Ya, kita meniatkan media ini sebagai alat untuk memudahkan komunikasi keluarga. Yang kedua, hendaknya kita berupaya menghindari masuk ke dalam grup-grup atau komunitas yang sifatnya heterogen lawan jenisnya. Yang saya maksud adalah ada media sosial tertentu di mana di situ menyiapkan komunitas, ya, menyiapkan komunitas yang bernama grup. Nah, maka hendaknya kita menghindari masuk di dalam komunitas yang bercampur lawan jenis, ya, yang tidak ada hubungan mahramnya, ya, baik itu suami maupun istri. Ya. Kenapa? Sebab realitas banyak menunjukkan keluarga yang hancur, keluarga yang berpisah itu diakibatkan karena seringnya membuat mengupload status-status hampir setiap menit, ya, selalu diupdate statusnya. Kemudian menunggu ada orang lain yang menyatakan like, menyatakan suka, ya, lalu ada yang memberikan komen. Nah, inilah yang banyak menyita waktu daripada sang istri atau sang suami, sehingga lebih senang, ya, lebih banyak waktunya terbuang untuk hal-hal yang seperti itu. Ya, setiap melakukan aktivitas makan diambil gambarnya, setiap bergerak diambil gambarnya. Ya, ini dampak yang bisa terjadi ketika orang lain masuk. Ya, jadi satu komunitas yang di dalamnya bercampur lawan jenis antara laki-laki dan perempuan, ini kita sangat mengkhawatirkan terjadi hubungan antara satu dengan yang lain, dan tidak mustahil ada di antara pertemanan kita itu, teman kita itu yang menyatakan kalimat-kalimat tertentu yang mungkin sangat berkesan bagi dirinya dan tidak pernah ia dapatkan itu pada suaminya. Atau seorang suami mendapatkan kalimat-kalimat tertentu dari perempuan yang itu tidak pernah dia dapatkan dari istrinya. Nah, ini rambu yang kedua, hendaknya kita saddud dzari'ah. Bagaimana kita menutup jalan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, sebaiknya kalau kita mau bergabung di dalam satu komunitas, itu adalah komunitas yang sama jenisnya, ya, sama jenis kelaminnya, sesama perempuan, sesama laki-laki, ya. Nah, tentu dengan catatan bagi mereka yang bisa menjaga diri, ya, bagi mereka yang memang bisa menjaga diri. Tetapi kalau kita tidak meyakinkan bisa menjaga diri kita, lebih bagus, ya, kita tidak bergabung ke dalam komunitas-komunitas yang bercampur baur ini. Sebab sekali lagi kenyataan banyak menunjukkan, ya, terjadinya keluarga yang tidak harmonis sampai keluarga yang mengalami perpisahan itu diakibatkan karena terlalu tenggelam dalam media-media yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, hindari memposting gambar-gambar wanita. Ya, gambar-gambar kita, foto-foto kita, lebih khusus adalah wanita. Ya, apalagi misalnya
foto yang di-upload, foto yang di-publish itu adalah ini kalau sudah bergabung di dalam ya, apalagi bergabung dalam komunitas yang heterogen tadi. Ya. Ini kan cepat sekali ini bisa dipindahkan ke grup-grup yang lain, dia bisa berpindah di copy paste dari satu media ke media yang lain. Ya, demikian juga ketika ada yang melihat gambar kita, ya jangankan tidak menutup wajah pun itu ada orang yang penasaran. Ya, orang yang menutup wajah pun mengambil gambarnya lalu kemudian dia publish gambarnya dalam keadaan menutup wajah, itu ada orang yang mungkin penasaran itu, hanya dia lihat matanya, penasaran dia ingin lihat, akhirnya kemudian dia menggunakan jalur pribadi. Ya. Nah, dia kirimi, tolong dong gimana bisa sedikit ya dibuka mukanya ya, dan seterusnya. Nah, karena itu kita nasihatkan kepada para wanita muslimah ya, jauhi kebiasaan untuk selalu memposting, mempublish ya, broadcast gambar-gambar kita, sekalipun gambar kita itu menutup aurat. Ya, sekalipun gambar kita menutup aurat, bahkan sekalipun gambar kita itu mohon maaf misalnya kita tutupi dengan cadar. Ya, sebab tidak ada yang bisa menjamin, ya, tidak ada yang bisa menjamin di antara kita. Banyak sekali kemungkinan negatif yang bisa terjadi. Ya. Ini kalau saya menyatakan seperti ini banyak realitas yang kita temukan. Ya, banyak keluarga, sekali lagi banyak keluarga yang tidak harmonis lagi, ya diakibatkan karena kebiasaan sang istri ya memposting gambarnya, kebiasaan sang istri memfoto dirinya. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah hendaknya peralatan-peralatan dari media sosial atau perangkat media sosial yang kita miliki ini itu bersifat terbuka suami istri. Ya. Dalam artian bahwa jangan kita ada sesuatu yang kita tutupi. Ya. Jadi katakanlah HP istri itu adalah HP suami, HP suami adalah HP istri. Ya, sehingga kita bisa saling mengontrol. Ya. Nah, sekalipun memang ada hal-hal yang sifatnya privasi, tapi dengan saling terbuka dalam masalah yang seperti ini, maka insya Allah ya unsur-unsur kecurigaan itu kita bisa hindari. Ya, kalau hemat saya itu lebih cenderung bagaimana kita saling terbuka. Ya, jadi kalau suami mengambil HP-nya sang istri, itu tidak ada masalah, silakan Anda buka. Ya, tidak ada hal-hal yang mencurigakan di situ. Ya, demikian juga sebaliknya, istri mengambil HP-nya suaminya, silakan Anda lihat. Ya. Nah, kalau kita tertutup, inilah yang kita khawatirkan munculnya kecurigaan itu. Apalagi ada gambar-gambar di situ. Ya, barakallahu sahabat mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Tadi surah Al-Qalam yang baru saja kita dengarkan. yang kelima adalah biasakan pasangan suami istri, ya termasuk seluruh anggota keluarga, merespon cepat pesan-pesan yang sifatnya pribadi. Ya. Kita berusaha sedapat mungkin tidak menjadi orang yang tipe cuek. Ya, ketika ada pesan-pesan itu ya kita baca saja, mungkin kita baca kemudian kita tidak memberikan respon. Ya. Ini adalah bagian daripada etika berkomunikasi. Ada yang disebut dengan etika respect. Ya, respect itu sama dengan ihtiram.
bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita memuliakan orang, sebab salah satu di antara hak asasi manusia itu mau dihargai. Seorang istri mau dihargai, seorang suami mau dihargai, seorang anak pun itu punya hak untuk dihargai. Karena itu ketika ada pesan-pesannya hendaknya kita perhatikan. Ya, kecuali tentu kalau memang kita ini ada uzur, ya. Tapi dalam keadaan kita sudah sempat, itu hendaknya kita merespon cepat. Sekalipun itu hanya dalam bentuk simbol-simbol emosi, ya, senyum misalnya, emosi yang menunjukkan senyuman, yang menunjukkan applause dan sebagainya. Ya. Ini adalah salah satu di antara bentuk respect di dalam pergaulan, ya, bentuk ihtiram kepada orang lain. Coba bayangkan kalau ada pesan kita ini yang mungkin 1-2 hari tidak pernah direspon, ya, 1-2 hari tidak pernah direspon, padahal kita lihat itu, kita baca, ya, dan ya, mohon maaf tidak habis kita punya paket data, masih ada kita punya paket data kok kita tidak berupaya untuk meresponnya. Ya. Apalagi istri pada suatu pasangan suami istri, nah ini kadang-kadang masalah-masalah keluarga itu muncul dari sifat cuek di dalam merespon panggilan, ya, di dalam merespon pesan-pesan, ya, apalagi dalam kondisi-kondisi darurat, ya, kondisi-kondisi yang genting, yang sangat penting, ini membutuhkan respon yang cepat, ya. Artinya, ya, konsekuensinya kalau kita mau menggunakan peralatan canggih ini, ya, kita harus seperti itu. Baik, kemudian kita beralih ke kalau memang kebiasaan kita tidak suka merespon, ya lebih bagus kita tidak pakai HP, ya, kita tidak pakai handphone, ya, kalau memang kebiasaan kita seperti itu. Tapi kalau memang kita sudah siap dengan media ini, ya seperti itu. Jadi ini, ya. Kemudian yang keenam adalah hendaknya kita membudayakan kata-kata yang positif, ya, kalimat-kalimat yang positif, ucapan-ucapan yang positif, dan yang paling positif itu adalah doa. Ya, doa. Ya, semoga misalnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi Anda. Ya, bahkan ucapan terima kasih, syukron, jazakumullah khairan, itu adalah doa. Itu semua adalah kalimat-kalimat positif, ya, kalimat-kalimat, gunakan kata-kata dan kalimat-kalimat yang sopan, yang santun,